malam hari ini, nanti kita akan sambil menunggu Kak Imam Prasetyo, adalah dua narasumber yang banyak terlibat dalam penanggulangan bencana, terutama pasca peristiwa di Sulawesi Tengah yang sangat mengguncang ya dan dahsyat dan sangat mengagetkan dunia gitu ya, yaitu peristiwa gempa dan tsunami Palu, Sigi, dan Donggala di tahun 2018 silam. Jadi semoga malam hari ini kita dapat banyak pengetahuan, kemudian mendapat banyak cerita dari pengalaman kedua narasumber kita. Oke, saya lihat sepertinya Kak Imam sudah bergabung. Halo Kak Imam Prasetyo. Halo. Oke, ya insya Allah sudah siap ya Kak dengan bahan presentasinya. Insya Allah, insya Allah. Baik, sebelum kita buka diskusi malam hari ini, marilah kita dengarkan bersama salam sapa dari penyelenggara, yaitu Mata Garuda Sulawesi Tengah. Saya undang rekan saya. Ini nama beliau tidak jauh berbeda dengan narasumber kita malam hari ini. Namanya Kak Vicky juga. Ya, kepada Kak Vicky Ferianto, saya persilahkan Kak memberikan sambutannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore di wilayah tertentu ya. Kalau di Palu udah selamat malam nih. Rupanya pertama-tama saya mengucapkan selamat datang nih bagi para peserta yang kalau saya lihat sebarannya itu dari Sabang sampai Merauke ya. Bahkan ada yang dari Papua dengan berbagai macam background. Rupanya banyak yang tertarik dengan tema ini seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kak Mega tadi, ini adalah webinar series pertama pembuka ya yang diselenggarakan oleh Mata Garuda. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan Mata Garuda itu apa, barangkali ada yang bertanya-tanya, ini Mata Garuda ini apa? Saingannya Pancasila atau gimana ya? Ya, Mata Garuda ini lembaga ya, lembaga yang kemudian merupakan wadah bagi alumni ataupun awardee dari penerima beasiswa LPDP seperti itu. Jadi kebetulan kami adalah yang di wilayah Sulawesi Tengah. Mata Garuda sendiri itu punya lembaga pusat ya, yaitu Mata Garuda yang berada di pusat dan tersebar di 34 provinsi seperti itu. Nah, kebetulan kita tahu bahwa teman-teman yang bergabung di Mata Garuda ini adalah mereka yang sudah profesional, yang sudah punya keahlian masing-masing di bidangnya. Maka dari itu kami menyediakan wadah ini bagi para penerima beasiswa LPDP untuk kemudian sharing mengenai pengalaman dan pengetahuan mereka berdasarkan bidangnya seperti itu. Nah, malam hari ini kita mengundang Kak Imam bersama Kak Vicky nih, karena mereka dua-duanya bergelut di dunia yang sama seperti itu ya. Satu yang akan membahas mengenai kebencanaan dilihat dari mitigasi apa tuh tumbuhannya lupa. Bambu ya, soal bambu ya. Kalau Kak Imam ya masalah lokal ya, artinya bahan lokal dalam lokal gitu. Bangunannya seperti itu. Kalau Kak Vicky untuk menghadang tsunami itu ya. Mangrove Kak. Mangrove ya, mangrove. Nah itu mangrove yang akan kita coba diskusikan seberapa baik sih metode-metode ini bisa diimplementasikan dalam mitigasi kebencanaan. Belajar dari pengalaman yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Pasigala. Nah, semoga webinar series ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kegiatan semacam ini menjadi awal ya bagi kita untuk kemudian sharing dan para pemuda bisa berkontribusi bagi pembangunan daerah. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih telah bergabung sekali lagi dan saya kembalikan kepada Kak Mega. Ya, baik. Terima kasih Kak Vicky Ferianto atas sambutan yang telah diberikan. Kami berharap diskusi ini tidak hanya berhenti sampai di sini ya tentunya. Insya Allah akan ada seri-seri webinar berikutnya. Baik, kita langsung saja ke acara diskusi malam hari ini.
Yang pertama saya akan perkenalkan dulu narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Imam Prasetyo. Beliau adalah seorang arsitek muda gitu ya, yang menyelesaikan S1-nya di Universitas Tadulako dengan judul penelitian yaitu Desain Masjid dengan Pendekatan Hemat Energi. Kemudian beliau melanjutkan studi S2-nya di Institut Teknologi Bandung dan sudah selesai dengan judul penelitian Desain Masjid Nurul Hasanah dengan Pendekatan Tektonika Arsitektur. Jadi beliau juga memiliki berbagai pengalaman gitu ya di bidang arsitek. Yang pertama dari tahun 2018 gitu ya, kalau saya lihat aktivitas beliau sudah aktif mengikuti proyek-proyek desain arsitektur. Misalnya salah satunya ada Masjid An-Nur Lombok. Kemudian beliau juga terlibat dalam proses desain Masjid Nurul Hasanah Kota Palu. Kemudian proyek-proyek penelitian lainnya, dan sampai saat ini di tahun 2021 beliau aktif sebagai arsitek di Bambulaka Kota Bandung ya Kak Imam ya. Kemudian beliau juga aktif dalam pekerjaan freelance dengan berbagai proyek desain. Beliau juga aktif sebagai pekerja sosial dan juga terlibat aktif dalam workshop internasional dan memiliki beberapa publikasi. Baik, langsung saja nanti kita bisa banyak mengelaborasi dari pengalaman-pengalaman beliau terlibat pada proyek-proyek arsitektur, terutama berkaitan dengan penanggulangan bencana. Baik, Kak Imam, saya persilahkan kurang lebih 10 menit, maksimal 15 menit untuk mempresentasikan bahan diskusinya. Silahkan, Kak. Izin share screen ya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Mata Garuda sudah mengundang. Saya juga kaget sebenarnya, dadakan gitu ya, kayak tahu bulat langsung diundang jadi pemateri. Jadi saya akan bercerita sebenarnya bukan materi ya, tapi lebih ke sharing pengalaman. Sebenarnya saya orang yang tidak begitu berfokus pada kegiatan pasca bencana atau penanggulangan risiko bencana. Cuman kebetulan kondisi yang memaksa saya untuk terlibat di beberapa proyek pasca bencana begitu. Tentunya ya karena ini situasi Indonesia begitu ya, yang sangat erat dengan bencana, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian awalnya saya masuk di ITB 2017 gitu ya, untuk berfokus kepada arsitektur desain, utamanya fokus kepada eksplorasi material ya, material lokal itu untuk digunakan dengan cara-cara yang baru. Jadi kemudian di 2017 saya kuliah, 2018 masuk di tahun kedua itu ya seperti kita ketahui bersama itu kayaknya tahun yang paling parah dalam bencana yang ada ya. Jadi kayaknya mulai dari Januari sampai di akhir tahun itu bencananya cukup masif dan kerugian yang ditimbulkan juga cukup besar. Kemudian ada 3 yang sangat berpengaruh karena saya juga aslinya orang Palu ya, yang biasa dengan gempa begitu. Saya tidak merasakan secara langsung bagaimana kejadian itu, tetapi keluarga saya ada di sana sehingga memaksa saya untuk harus gimana nih, apa yang harus dilakukan, cukup bingung dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada tahun 2018 tersebut, tepatnya saya melanjutkan studi di semester 3 kalau nggak salah itu ada satu mata kuliah yang namanya teknologi bangunan bambu. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya berfokus kepada eksplorasi material ya. Jadi bagaimana menggunakan material yang kita punya dengan sumber daya seadanya dengan cara-cara yang baru. Nah, kemudian saya memilih satu mata kuliah yang namanya teknologi bangunan bambu, dibimbing oleh Dr. Andri Widya Wijatmoko. Beliau juga
pembimbing tesis saya, dan sampai sekarang saya menjadi asisten arsitek beliau, bukan asisten dosen tapi asisten arsitek beliau di tempat beliau gitu. Kemudian pada saat mengikuti mata kuliah tersebut, kita diwajibkan untuk menjadi relawan di Lombok. Dan melalui kerjasama dengan LPPM ITB, akhirnya kita memberangkatkan tim secara bergiliran ke Lombok. Itu ada sekitar 5 orang per seminggu berangkat gantian gitu. Jadi ada shift. Nah, kemudian kita memikirkan bagaimana bersumbangsi dengan cara kita gitu ya. Kita pikir kalau kita memberikan tenda yang sudah biasa seperti sebelumnya, ya tidak ada nilai arsitekturnya, tapi kita coba mengembangkan beberapa teknologi yang menurut kita kayaknya lebih baik menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi seperti bambu, kayu, dan lain sebagainya. Tapi dengan teknologi sederhana sehingga TOT atau transfer of teknologi itu ke orang yang tidak memiliki kemampuan pun dapat diterapkan gitu. Ya, kemudian dibimbing oleh Pak Andri, kita mengerjakan beberapa proyek. Ya, ini saya bagi supaya mudah, ada beberapa fase ya. Jadi fase darurat bencana, masa transisi sampai masa rekonstruksi. Nah, pada fase darurat bencana pertama saya berangkat di sana di Lombok itu kurang lebih Agustus 2018 selama seminggu lebih. Kita sebelumnya mengembangkan beberapa prototipe shelter ya, shelter yang bisa dibangun secara cepat menggunakan bambu atau material yang mudah digunakan di sana dengan teknologi yang paling sederhana, menggunakan ikatan tali rafia gitu ya. Jadi dibantu sama warga sekitar. Nah, kita mengembangkan satu prototipe namanya tenda keluarga atau tenda yang berbentuk seperti huruf A. Nah, ini kita bangun sangat gampang gitu ya, kurang lebih hanya membutuhkan waktu beberapa jam sehingga tempat ini bisa digunakan. Dalam fase ini yang jadi utama adalah bagaimana menyediakan hunian yang paling darurat atau paling nggak orang bisa tidur dengan nyaman, tidak terkena hujan gitu ya, walaupun agak sedikit becek, dingin dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang di Palu merasakan gitu ya, ketika kehilangan rumah yang paling dibutuhkan adalah tempat berteduh gitu atau naungan gitu. Kita kembangkan sistem ini hanya dengan kurang lebih 12 bambu kalau nggak salah gitu. Jadi dengan sistem ikatan, dan akhirnya kita kembangkan tenda tersebut dan dibangun di beberapa tempat untuk orang yang membutuhkan. Kemudian kemampuan ini kita berikan kepada beberapa teman-teman yang ikut terlibat. Nah, waktu di Palu, ini foto di Palu, itu saya dibantu sama junior saya waktu di Tadulako gitu ya, mereka membantu untuk membangun ini, dan akhirnya jadilah beberapa tempat yang bisa kita berikan tempat ini di, kalau nggak salah, Pom BW, begitu apa saya agak lupa gitu. Ini kita bangun dibantu sama tentara. Kemudian kita juga mengembangkan beberapa prototipe community center gitu. Jadi satu bangunan yang besar tapi dengan teknologi sederhana. Jadi ibaratnya mengembangkan sistem yang kecil tadi menjadi lebih besar. Nah, kemudian ini kita buat juga di Lombok 2018 sebagai tempat berkumpul sementara gitu. Misalnya ada kegiatan bersama yang dilakukan pada saat pasca bencana begitu, bisa dilakukan di sini. Nah, setelah di Lombok ternyata di Palu terjadi 28 September 2018 sehingga tim kita akhirnya harus berangkat lagi ke Palu. Ya masih sama bekerja sama-sama LPPM ITB. Kita diberikan ibaratnya tugas ya untuk membangun hal yang sama di Palu juga gitu. Nah, tapi case-nya beda di Palu gitu. Kita sampai ke Palu, kita dibantu sama tentara, dan ini lokasinya kalau tidak salah di Petobo gitu kita bangun. Kita mencari bambu sebelumnya dibantu sama tim-tim dari arsitektur Tadulako gitu. Kita buat dan bisa digunakan gitu. Namun sayang sekali karena bahan di Palu, bambu khususnya kurang begitu bagus seperti di Lombok, akhirnya bangunan ini hanya bisa bertahan selama sebulan. Tapi kemudian kita diutus kembali untuk mengembangkan sesuatu yang lebih, yang memperbaiki inilah ibaratnya gitu. Jadi kita berpikir kayaknya kalau di Palu yang tidak cocok itu tidak cocok kalau menggunakan bambu, karena
melihat dari arsitektur tradisional maupun melihat dari rumah-rumah yang ada kayaknya lebih populer dan lebih banyak kayu gitu. Akhirnya kita mengembangkan teknologi juga ya seperti ini, itu menggunakan kayu. Dan kita coba membuatnya lebih permanen dan lebih sehingga bisa lebih lama digunakan. Kita buat di 2 tempat, salah satu di Petobo dan satunya lagi di Layana gitu, di Pusat Tentara. Dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di masa emergensi ya. Dan digunakan sebagai puskesmas, digunakan sebagai tempat membagikan bahan, digunakan sebagai pusat kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga saya lihat kemarin sudah berapa tahun bencana, shelter ini sempat berubah menjadi masjid, sempat berubah sekarang menjadi, kalau tidak salah, ya jadi tempat fasilitas bersama pertemuan warga gitu. Nah ini di Mamuju. Nah case di Mamuju saya melibatkan teman-teman dari arsitektur Tadulako gitu. Jadi mereka yang saya bantu untuk memberikan teknologinya seperti ini, modelnya seperti ini. Jadi mereka membantu masyarakat Mamuju dengan LPPM ITB gitu. Dan juga jadi kalau tidak salah di Mamuju kita bangun 4 tenda gitu. Ini bisa dibangun dalam waktu 4 jam saja gitu. Kebayangkan daripada kita membuat sesuatu yang rumit gitu, ini sangat sederhana, 4 jam bisa terbangun dan bisa bermanfaat. Nah kalau ini di Lombok, Bambu Geodesic Dome ini sebenarnya pavilion awalnya, pavilion Pak Andri gitu ya sebagai ininya. Cuman kita punya sambungan bambunya gitu. Cuman bambunya kita pikir kayaknya bagus kalau kita bangun ke Lombok juga. Akhirnya kita ke Lombok membeli bambu lokal dan membangun kubah seperti ini yang dimanfaatkan sebagai community center ya, walaupun akhirnya kurang maksimal, tapi ini bermanfaat untuk warga di masa darurat gitu. Kemudian masuk ke fase transisi pasca bencana. Nah, selain mengembangkan hal-hal yang darurat tadi, kita berpikir bagaimana mereka bisa tinggal lebih lama gitu. Kita bangunkan rumah dengan material lokal gitu, bambu ya, tapi bisa sedikit lebih awet gitu dengan campuran sedikit teknologi sederhana verosemen gitu ya. Jadi diplaster bambunya dengan lapisan besi sehingga menjadi lebih tahan lama gitu. Dan kita bangun juga di Mamuju seperti ini dibantu sama teman-teman Tadulako, sangat mudah gitu ya. Jadi kita hanya memberikan gambar, Zoom meeting gitu ya, kita carikan sponsor dan mereka membangun rukaf gitu. Dan terakhir ini di Malang. Nah ini kalau ini Malang kita sistemnya fabrikasi, jadi saya dari Bandung membuat panelnya, kemudian kita kirim ke Malang. Di Malang tukang-tukang ya semua kita bagaimana berpikir bisa melibatkan warga lokal ya, jadi warga yang dilibatkan yang punya kemampuan sedikit gitu ya untuk bangunan mereka untuk membangun ini. Akhirnya terbangunlah rumah verosemen gini, ini dari bambu, kemudian nanti dia dilapis dengan campuran semen gitu. Dan ini sangat terbantu, terutama yang punya rumah di Malang ini orangnya sangat kasihan, sudah sangat apa namanya ya, ibaratnya dia tinggal sebatang kara, rumahnya rubuh ya, kebetulan kita punya dana dan kita buatkan seperti ini. Nah, kalau fase rekonstruksi pasca bencana ini cukup menarik karena di masa kita transisi dengan emergensi tadi ternyata ada sponsor yang melihat kita gitu dan mengajak kerjasama. Mereka menawarkan bagaimana kalau kita menggalang dana, kalian membangun sesuatu. Nah, pada saat itu adalah pemerintah Provinsi Aceh. Jadi mereka mengumpulkan dana untuk Lombok dan untuk Palu, kemudian memberikan kepada kita. Jadi silahkan ini dananya, kita mau bangun tapi bangunnya harus masjid kata mereka. Oh ya gitu ya, harus masjid ya. Jadi kita berpikir bagaimana dana tadi bisa terserap secara maksimal, terutama untuk meningkatkan ekonomi setempat gitu ya. Jadi kita berpikir bisa mungkin menggunakan sumber daya lokal gitu. Dan kita buat apa namanya, membentuk tim kembali untuk membangun Masjid An-Nur. Nah ini masjid yang sebenarnya teknologinya hampir mirip dengan yang awal tadi saya jelaskan, tapi ini dibuat lebih permanen gitu. Jadi bambunya diawetkan, kemudian habis setelah itu kita mempertimbangkan dengan sangat teknis begitu ya, bagaimana bisa terbangun dengan sangat besar. Ini ukurannya kalau tidak salah 24 kali 18 meter gitu. Dan ini tim yang terlibat adalah tim yang tadi dalam teknologi bangunan bambu, kita sama-sama mendesain gitu ya, mendevelop bersama, membuat maket bersama, kemudian mengawasi bersama pekerjaan tersebut dengan sistem tadi shift gitu. Dan akhirnya dibangun kalau tidak salah selama setengah tahun.
dan jadilah masjid hingga sekarang alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh warga. Dan ini menggunakan tenaga lokal, menggunakan bambu yang sudah diawetkan gitu ya. Dan insya Allah ibaratnya walaupun dalam tanda petik bambu gitu ya, tapi ini adalah bangunan yang permanen gitu. Dan ini detail-detail arsitekturnya. Nah, kemudian hal yang sama terjadi di Palu gitu ya. Di fundraising sama pemerintah Aceh, terkumpul dana, kemudian diberikan amanah kepada kita untuk mendesain. Nah, kemudian saya berpikir kayaknya ini karena saya orang asli Palu ya, saya berpikir baiknya ini saya coba jadiin tesis gitu ya. Jadi karena saya tertarik sama materialitas, kemudian juga ada case, jadi saya menawarkan diri ke Pak Andri untuk gimana kalau ini saya jadikan bahan penelitian Pak. Gitu. Jadi kita meneliti, tapi kasusnya beda ketika di Lombok itu yang bambu cukup banyak gitu ya. Di Palu begitu kita lihat bambunya kurang. Jadi kita berpikir kayaknya kita mengeksplorasi material lokal lain yang ada di Palu, dan kita dapat vendor bantu kita, dan akhirnya kita menggunakan kayu. Nah, ini saya studi kalau tidak salah perencanaannya selama beberapa bulan gitu ya, saya studi khusus menggunakan teknologi, kalau dalam arsitektur itu namanya parametric design gitu ya. Jadi dibuat algoritma, pokoknya cukup ribet lah. Tapi kendalanya selalu adalah ketika kita mencoba mau maju di daerah ya, itu adalah sumber daya manusianya dan sumber daya ininya. Jadi kita berapa kali berubah untuk menyederhanakan desain sehingga mudah untuk dibangun sama tenaga lokal. Dan ini akhirnya dibangun gitu ya, setelah berapa kali revisi dikerjakan oleh tenaga lokal gitu ya. Mayoritas tenaga lokal, bahan-bahannya juga lokal, terkecuali penutup atap itu kita bawa dari vendor langsung dari Jakarta. Tapi ini semua dikerjakan dengan teknologi seadanya, tidak menggunakan kren, dengan ketinggian hampir 16 meter, kemudian menggunakan kayu-kayu yang kayunya itu kelas cukup kuat ya. Jadi satu kayu itu bisa hampir 1 ton. Kemudian kita membuat semacam kebaruan, sebenarnya bukan teknologi baru di dunia, tetapi di daerah kayaknya masih baru gitu. Kita membuat sistem laminasi kayu gitu ya, dari papan-papan kayu kita sambung sehingga kayu menjadi yang kayu besar gitu. Ini lumayan lama karena dikerjakan semua secara manual, jadi prosesnya hampir 2 tahun pembangunan. Tapi sebenarnya tidak jadi masalah kalau menurut saya, karena sebenarnya yang penting menggunakan tenaga lokal sehingga perputaran ekonomi lokal itu bisa terus jalan gitu ya, walaupun pasca bencana itu pasti orang masih berpikir ingin mengembalikan kehidupan ekonominya gitu. Ini dibangun hampir setahun, semua serba manual, bisa terlihat besarnya mesin ini seperti apa, itu skala tukang bekerja gitu ya. Ini semua dibuat baik besinya, baik sambungannya, baik kayunya dengan teknologi manual. Dan akhirnya diresmikan pada 2020 kemarin. Mungkin teman-teman kalau di Palu sudah sebagian lihat barangkali sholat langsung di tempatnya gitu ya. Dan ini juga sama vendornya dari Aceh. Ya, kemudian yang terakhir ini ya. Jadi saya punya sebenarnya kasus gitu ya, begitu ada kenalan dapat semacam rumah bantuan, tetapi tanahnya kecil karena kan kalau bantuan Huntara di Palu itu kalau salah 6x6 gitu ya, dia hanya punya tanah 3x6 gitu ya. Kemudian saya berpikir bagaimana menggunakan bantuan tersebut menjadi maksimal. Jadi saya mendesain kembali resite rumah instan sehat sederhana dengan tukang lokal gitu, dan juga dengan material lokal. Saya kombinasikan, awalnya ini hanya 3x6, tapi kemudian 3x6-nya saya naikkan ke atas gitu. Kemudian menggunakan kayu-kayu lokal, juga dikerjakan sama tukang lokal dan dibantu sama adik saya juga yang jurusan arsitektur gitu. Dan begitulah sebenarnya. Jadi sebenarnya ya pengalaman saya seperti itu, bagaimana mencoba mengeksplorasi dengan sumber daya yang kita punya, kemudian membuat kebaruan dengan fasilitas seadanya. Ya mungkin itu saja barangkali, ya mungkin sudah lebih waktunya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Ya, baik. Terima kasih Kak Imam atas paparan pengalaman-pengalaman dalam bidang arsitektur ya, terutama pasca bencana di Lombok dan di Palu, Sulawesi Tengah. Ya, tentunya kita semua sudah banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan ya untuk didiskusikan atau diberikan tanggapan, tetapi kita tahan dulu. Saya akan mengundang narasumber kedua kita. Bagi rekan-rekan yang sudah memiliki pertanyaan, boleh diketik di kolom chat ya, sambil kita tuntaskan paparan dari narasumber yang kedua. Baik, saya undang Kak Vicky Aji Sutrisno sebagai narasumber kedua malam hari ini. Beliau akan memaparkan seputar pengalaman-pengalaman penelitian gitu ya, dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan mangrove dalam pencegahan banjir gitu ya. Mungkin nanti Kak Vicky bisa banyak bercerita pengalaman-pengalaman berkaitan dengan pemanfaatan mangrove tersebut. Ya, saya perkenalkan secara singkat dulu. Kak Vicky Aji Sutrisno ini adalah putra asli Sulawesi Tengah yang menyelesaikan S1 di Universitas Tadulako, kemudian melanjutkan S2 di Institut Pertanian Bogor. Tahun tahun 2015 sampai 2018, kemudian saat ini dari tahun 2020 sampai sekarang bersatu sebagai mahasiswa doktoral di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Jadi beliau ini bisa dikatakan akademisi muda gitu ya. Nanti kita boleh banyak mengeksplorasi pengalaman-pengalaman beliau. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Kak Vicky Aji untuk memaparkan bahan diskusinya. Silahkan Kak Vicky. Oke, terima kasih Mbak Mega. Ya, jadi tunggu saya share screen dulu ya. Apa sudah kelihatan? Ini uangnya, ini uang bukan tanggal tua. Sudah terlihat Kak. Sudah. Oke. Iya, jadi di sini saya coba memaparkan ya. Jadi ini judulnya peran mangrove dalam upaya mitigasi bencana tsunami. Sebelumnya ya benar saya S1-nya di Unpad jurusan Matematika FMIPA, S2-nya Matematika Terapan IPB, S3-nya Matematika lagi. Ya, jadi saya di sini akan coba memperlihatkan begitu ya fenomena alam. Bagaimana sih mangrove ini dapat meminimalisir atau meredam gelombang tsunami, tapi dilihat dari segi matematikanya, ya, gitu. Oke, nah ini pokok pembahasannya. Fokusnya 3 ini saja: bencananya tsunami, mitigasinya mangrove, terus alatnya apa, gitu kan? Alatnya ya sesuai, sebenarnya banyak alat untuk memahami fenomena ini, cuman karena bidang saya matematik, jadi saya coba bawa ke matematik, gitu. Teman-teman mungkin sudah banyak tahu ya tentang tsunami itu apa, tanda-tanda datangnya tsunami. Mungkin waktu itu yang pernah nonton video waktu ada video viral pas Palu gempa itu ya, pas ada tsunami itu yang di pantai. Itu kalau kalian teman-teman dengar baik-baik videonya, itu ada suara gemuruh. Gemuruh itu adalah gemuruh air laut sebenarnya. Ya. Mungkin terlintas suara angin gitu, tapi itu tanda tsunami, yaitu lautnya bergemuruh gitu. Salah satu tanda. Kemudian ini ya, jadi secara umum banyak penelitian yang mengkaji ya manfaat mangrove itu ternyata dapat mampu meredakan gelombang tsunami. Nah, tentu orang awam dapat menerima pernyataan ini, cuman kan kita butuh namanya klaim. Bagaimana kita mengklaim pernyataan ini benar, gitu kan? Nah, tentu bukti klaim itu harus yang ilmiah, gitu kan ya. Nah, jadi saya bawa teman-teman ke sini untuk melihat selanjutnya. Ini ada 10 penelitian ya, yang coba saya ringkas tentang
peran mangrove dalam meredam tsunami. Gitu. Ini tidak akan saya bahas semua. Ini banyak ya. Cuman saya memperlihatkan saja yang menarik gitu. Nah ini seperti ini. Nah coba lihat di hasil penelitian ini. Nah kalau tebal mangrove itu 70%, maka tinggi gelombang itu reduksinya sebanyak 60% gitu. Ini nih, kelihatan nggak sih? Ya ini, di hasil penelitian. Begitupun seterusnya. Jadi kalau tebalnya 35%, reduksinya berapa gelombangnya setelah menghantam mangrove itu. Seperti itu. Dan masih banyak penelitian-penelitian lain. Ada yang dikaji dari segi matematik, ada yang observasi, turun ke lapangan, melihat kondisi lapangan, ada yang melalui satelit, dan ada juga yang melalui eksperimen laboratorium ya, seperti itu. Banyak ya yang nanti PPT-nya mungkin kalau ada yang mau baca-baca gitu ya. Oke, ini banyak. Nah, ini saya coba ringkas. Jadi dari 10 penelitian itu digunakan gitu kan. Ada studi observasi, ada metode atau pemodelan matematik nih. Ya, nanti saya akan coba masuk ke poin 2 ini, metode atau pemodelan numerik. Kemudian yang ketiga ada citra satelit, pencitraan satelit gitu ya. Jadi kita bisa mengambil gambar dari satelit untuk melihat kondisi mangrove pasca tsunami gitu. Kemudian poin 4 ada eksperimen laboratorium. Eksperimen laboratorium ini seperti kayak kita di suatu lab gitu kan, terus ada wadah besar, terus dibangkitkan gelombang kayak di kamar mandi. Redamannya sekian, seperti itulah eksperimen laboratorium. Nah, lalu bagaimana peran matematik dalam memahami fenomena efektivitas mangrove dalam meredam gelombang tsunami? Nah, di matematik itu ada namanya simulasi matematika. Nah, ini ada tahap-tahapannya. Pertama tentu kita harus punya model gelombang air. Ya, sepertinya ada gangguan koneksi ya dari Kak Vicky. Ya, sambil kita menunggu Kak Vicky terhubung kembali, silakan rekan-rekan jika sudah ada yang memiliki pertanyaan boleh diketik di kolom komentar ya. Saya coba ke Kak Imam dulu gitu ya. Ada beberapa poin gitu ya yang menarik dari paparan materi tentang arsitek lokal gitu ya. Bahwa pada prinsipnya kalau yang saya pahami dari paparan tadi, bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal, baik itu dari segi bahan, kemudian dari sumber daya manusianya untuk kemudian bisa digunakan sebagai Sorry Mbak, alat pembangunan. Oke. jaringan putus. Sorry. Iya, iya. Oke, boleh dilanjutkan. Sorry teman-teman. Ya, sorry. Ya, mohon maaf ya rekan-rekan karena kita online jadi banyak hal yang harus kita maklumi. Ya, silakan Kak Vicky dilanjutkan. Ya, sorry. Oke, sampai mana tadi? Oke, ini saya coba percepat aja ya, soalnya kan matematik gitu ya, aduh bikin pusing gitu. Matematik itu, ya nggak sih? Saya aja pusing belajar matematik gitu ya. Ya, saya coba sederhanakan. Saya akan coba sederhanakan. Oke. Ya, jadi ini tahapan simulasi. Jadi gini aja, daripada pusing, gimana sih kita mau memahami fenomena ini? Ada tsunami, ada mangrove. Tsunami datang, berapa redamannya gitu kan? Nah, matematik di sini akan coba mensimulasikan atau membuat gambaran ya, kayak visualisasi gelombang datang, terus lewati mangrove, reduksinya berapa gitu. Nah, untuk simulasi matematiknya itu sendiri, ini ada 4 tahap secara umum ya. Yang pertama kita butuh model matematik gelombang airnya dulu dan mangrove-nya. Kemudian yang kedua,
itu kita harus punya metode untuk menyelesaikan model gelombang tersebut. Di sini saya pakai metode numerik. Ketiga, kita simulasi pemrograman, ya pemrograman yang saya pakai di sini MATLAB ya, mungkin ada teman-teman yang tahu MATLAB. Kemudian yang keempat, kita butuh validasi dan verifikasi apakah hasil simulasi kita ini sudah benar atau masih kurang gitu ya. Nah, ini model matematik gelombang airnya, saya perkenalkan saja, shallow water equation. Aduh, ini rumus apa ini, ribet ya lihatnya, pusing saja, pusing lihat ini. Oke, ini shallow water equation-nya, ini banyak yang pakai untuk menggambarkan gelombang tsunami gitu ya. Kemudian pengaruh mangrove-nya mana? Nah, ini ada koefisien CF nih. Nah, CF absolut U dikali U itu mangrove-nya. Gitu ya, secara umum itu mangrove-nya. Kemudian CF itu sama dengan lagi, ini ada persamaan lagi, terus di dalam CF itu ada persamaan lagi. Oke, ya, bagaimana, sudah mulai pusing belum? Belum ya. Oke, lanjut next. Ini nggak menarik kalau apa ya, terlalu lama dibahas. Nah, ini metode numeriknya. Nah, ini saya perkenalkan saja, ini metode numeriknya, terus ini model numeriknya, nantinya jadinya seperti ini. Nah, model numerik ini yang akan disimulasi di pemrograman MATLAB tadi. Nah, ini MATLAB itu kalau nggak salah kepanjangannya matriks laboratorium. Jadi kita main matriks aja tuh di dalam. Aduh, matriks lagi pusing ya. Apa tuh matriks? Terakhir kayaknya matriks itu di SMA ya. Oke, nah ini pentingnya validasi dan verifikasi. Jadi di matematika itu banyak melakukan simulasi, tapi tidak habis simulasi jalan programnya udah senang, enggak seperti itu. Nah, kita butuh yang namanya validasi dan verifikasi. Nah, validasi itu kita harus kita harus memastikan bahwa model numerik itu dapat memberikan hasil yang sesuai dengan hasil analitik atau eksperimen. Jadi misalkan, oh ya nanti saya kasih lihat contohnya bagaimana itu hasil eksperimen, kemudian verifikasi. Nah, verifikasi itu untuk memastikan bahwa model numerik dapat memberikan hasil yang baik untuk rentang permasalahan yang cukup lebar. Jadi misalkan begini, saya mau simulasi mangrove yang lebarnya itu 5 meter. Terus dapatnya hasilnya. Nah, apakah model ini bisa dipakai untuk mangrove yang tebalnya sekian kilometer gitu? Nah, itu harus diuji. Nah, ini saya coba perlihatkan. Mungkin ini sudah ada yang pernah nonton, ini ada di YouTube. Ya, ini namanya simulasi eksperimen ya, yang di laboratorium. Oke. Nah, di sini saya mau ajak teman-teman nih, mari kita simulasikan. Jadi saya coba mau memperlihatkan dulu ya. Orang matematik kok bicara mangrove dan tsunami itu gimana? Oke. Nah, ini aplikasinya udah kelihatan? Sudah ya. Oke, kita coba. Nah, ini istilahnya codingan ya. Kan mungkin ada yang pernah nonton orang yang coding-coding, hacker-hacker gitu ya. Ya, ini kayak begini. Nah, oke, kita coba running ya. Nah, ini. Apakah sudah kelihatan? Ya, terlihat. Kok lambat ya? Ini kalau di kok hilang. Bentar. Nah, itu gelombangnya udah masuk tuh kan ya. Nah, ini kok sebentar. Sebentar ya, sebentar. Ya, 2 menit lagi ya Kak Vicky. Oke, ya. Waduh, 2 menit lagi. Aduh. Ini menarik nih, kalau ada gangguan gini jadi nggak menarik.
Oke. Nah, jadi ini nih kalau diperbesar, nah ini nih. Jadi, nah ini tadi ada gelombang datang, terus ya dia masuk, terus ada redaman, ada pantulan, gitu kan. Nah ini kalau mangrove-nya tebalnya gitu ya, sekian nih, dari mungkin 37 sampai 38. X-nya ya, berapa meter tuh, 37 sampai 38, 1 meter lah ya. Nah, bagaimana kalau ini kita panjangkan gitu kan ya. Kita panjangkan mangrove-nya, coba kita ganti dulu sedikit, 2 menit. Sisa berapa Mbak ini? 1 ya. Kita panjangkan jadi 70. Oke. Saya perbesar dulu. Saya share screen lagi. Nah ini. Oke. Mana gelombangnya? Apakah sudah keluar? Belum ya. Oke. Gelombangnya masuk nih. Misalkan ini tsunami nih. Ini sambil skalanya skala kecil dulu ya. Nah, ini gelombangnya datang dari kiri, terus datang menabrak mangrove gitu ya. Misalkan yang hijau ini mangrove. Nah, tentu kalau secara awam gitu ya, kalau mangrove-nya tambah tebal berarti gelombang yang masuk akan semakin teredam. Ya, amplitudenya itu semakin mengecil. Nah, ini matematika sudah menjawab fenomena itu seperti ini. Waduh, ini T-nya nggak terus. Ini kalau waktunya dilama ini bisa terus nih. Oke, saya next aja ya. Mungkin karena waktunya udah mepet, saya masih ada slide lagi. Nah, ini sedikit foto-foto nih. Jadi waktu itu saya pernah foto di mana tuh? Di Kabunga ya. Waktu saya mau ke apa itu Tanjung Karang. Nah, mampir ke sini dulu nih. Foto yang atas sebelah kiri masih bagus waktu dulu. Tapi sekarang seminggu kemarin tuh saya ke situ udah tidak sebagus yang kiri. Jadi gitu ya. karena Apakah karena ada gelombang gitu ya, jadi merusak semuanya atau tidak dirawat gitu. Kemudian yang di bawah ini ada yang di pinggir jalan, saya coba foto ya. Bagus-bagus nih, masih mau tumbuh. Semoga bermanfaat ya untuk kedepannya untuk Kota Palu. Nah, kemudian juga ini ada isu-isu terkait ya, ada berita beberapa belakangan ini Pak Jokowi itu mendukung rehabilitasi mangrove tahun ini ya, sampai hingga 2024 nanti. Itu uji pertamanya itu di Bali. Jadi di Bali itu sekarang ada pemodelan mangrove untuk daerah Bali dan nanti mungkin bisa diaplikasikan ke daerah-daerah lain seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Nanti kita banyak diskusi aja. Sebenarnya enak nih kalau simulasi. Bagi saya ya, mau kasih lihat gelombang masuk, terus redamannya gitu. Cuman karena waktu terbatas, jadi saya akhiri dulu, nanti kita bisa diskusi. Oke, terima kasih. Kembali ke Mbak Mega. Iya, terima kasih Kak Vicky untuk paparan bahan diskusinya gitu ya, lebih ke banyak penelitian-penelitian, terutama yang sudah dilakukan oleh Kak Vicky sendiri, tentang bagaimana matematika itu ternyata tidak tidak hanya hal-hal yang rumit gitu ya yang dipikirkan oleh banyak orang, tetapi justru memiliki manfaat yang sangat penting, apalagi kalau kita bicara Indonesia atau Sulawesi itu kan termasuk salah satu daerah yang rawan bencana gitu ya, makanya mari kita jangan menganggap matematika itu adalah hal yang sulit gitu. Nah, sudah ada satu pertanyaan untuk terkait dengan arsitektur. Silakan rekan-rekan yang lain boleh diketik juga di kolom chat. Jika ada pertanyaan kemudian ditujukan kepada siapa gitu ya di chatnya. Nah, saya tadi tertarik gitu ya kita ke sesi eksplorasi gitu ya, ada beberapa poin dari Kak Imam dan Kak Vicky gitu ya. Mungkin saya ke Kak Imam dulu gitu.
terkait pengalaman Kak Imam terlibat dalam pembangunan pasca bencana, saya penasaran sebenarnya bagaimana ya tanggapan warga, tanggapan masyarakat, dan termasuk juga stakeholder ketika ada konsep arsitek bergaya lokal gitu ya. Apakah mungkin mereka langsung welcome gitu atau ada apa ya pandangan-pandangan menagukan dalam tanda petik gitu. Mungkin bisa diceritakan respon ketika ada konsep arsitektur lokal ini yang ditawarkan gitu. Ya, itulah sebenarnya tantangannya. Pasti sesuatu yang berbau itu namanya anti mainstream, pasti ada saja penolakan. Nah, sebenarnya mudah saja kemarin kalau kita mau bangun dari baja misalkan, itu bisa sangat mudah gitu. Tetapi kita balik lagi nilai-nilai yang harus kita perjuangkan. Ya, masalahnya pasti banyak. Pertama, warga bertanya tentunya, ini kira-kira awet tidak ini? Kira-kira ini kalau pakai bambu bagaimana ini? Ini bambu ini kan rumahnya orang, rumah yang tidak, ibaratnya tanda petik, bukan rumah permanen, kenapa dijadikan struktur? Begitu juga kayu misalkan. Nah, tetapi sebenarnya balik ke kita lagi, jadi how to convince orang-orang gitu ya, bagaimana mereka bisa mengerti. Ya, kita tunjukkan aja gitu. Tentunya tidak dengan pesimisme, dengan optimis, insya Allah ini aman Pak gitu. Kalau ditanya berapa awet bambu, pengalaman dari dosen kami yang ke Kolombia kemarin itu melihat ada bangunan bambu yang umurnya sudah 100 tahun gitu. Nah, tentunya bambunya harus di treatment, bukan dipakai kemudian digunakan. Kalau ditanya kayu bisa awet tidak? Nah, ini tergantung jenis kayu lagi. Zaman sekarang orang sudah balik ke ibaratnya perhitungan emisi karbon ya. Sekarang orang berpikir bahwa kayu itu lebih sustainable daripada konkrit atau daripada semen dan lain sebagainya. Akhirnya di barat-barat sana orang sudah berpikir bagaimana menggunakan kembali kayu gitu. Sehingga kan kita lihat kayak di Tokyo, Jepang itu stadion yang baru dibangun itu juga banyak mengeksplorasi kayu dengan sistem-sistem yang sudah modern tentunya. Nah, itulah yang jadi tantangan kita. Kita sangat banyak sumber daya, tetapi kemudian sepertinya kalau melihat sesuatu yang baru dari luar, kita secara latah mau menggunakannya, tapi kemudian kita melupakan apa yang ada sama kita. Nah, itu yang kita perjuangkan. Karena ya balik lagi ya, sebenarnya sudah ke kitanya, kita mampu tidak meyakinkan si itunya, orangnya, termasuk pemberi dananya. Dan alhamdulillah kebetulan orang Aceh saat itu juga berpikir nggak apa-apa, kita coba begitu. Karena dosen kami yang tadi membimbing juga sudah sempat membuat bangunan bambu yang lebih besar juga sebelumnya gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah mereka juga percaya walaupun awalnya sempat ragu gitu. Oke, begitu mungkin. Iya, memang tantangan ya, karena bukan hanya bahan bakunya, tetapi justru yang lebih penting itu adalah bagaimana mengedukasi bahwa lokalitas dalam arsitektur itu justru punya nilai yang lebih gitu ya. Kita bisa menanggulangi bencana, mengurangi dampak bencana, dan juga kita bisa juga memberdayakan aset-aset lokal, baik dari segi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Oke, jadi rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung juga boleh, silakan nanti saya izinkan untuk raise hand untuk bisa berdiskusi secara langsung dengan kedua narasumber kita. Berikutnya saya ke Kak Vicky. Oke, saya ke Kak Vicky Aji dulu gitu ya. Saya termasuk yang agak merasa rumit gitu ya dengan melihat rumus-rumus dan persamaan-persamaan yang ditampilkan tadi gitu ya. Tetapi ya sayang sekali ya kita terkendala koneksi agak lambat tadi. Tetapi menarik ya, dari simulasi saya bisa ada gambaran sedikit bahwa memang semakin tebal ya istilahnya, semakin tebal mangrove itu mudahnya akan semakin kecil kemungkinan bencana yang akan menerpa di pinggiran pantai. Nah, saya ingin menanyakan nih Kak Vicky,
model yang tadi dan simulasi yang tadi itu untuk realnya itu apakah membutuhkan alat tertentu atau seperti apa? Maksud saya perhitungannya gitu. Gimana? Oh, Iya, yang iya, bukan pakai simulasi ya gitu. iya, untuk Oke. uh, Ya, jadi begini. Jadi sebelumnya ada penelitian paper lain yang dilakukan oleh mahasiswa lain, itu dari mahasiswa teknik ya. Mereka itu buat simulasi eksperimen di laboratorium kayak wadah gitu, terus dibuatkan gelombang, terus mangrove-nya dimanipulasi. Jadi misalkan ada pipa banyak, terus dibuat berjajar-jajar begitu, itu dianggap mangrove. Nah, hasilnya keluar, ada hasil perhitungan. Mereka ada teknik hitungnya sendiri. Jadi mereka mungkin pakai perekam apa itu saya lupa namanya apa itu, pakai satelit pokoknya. Mereka menghitung pakai satelit, terus ada alatnya juga di laboratoriumnya. Jadi itu sebagai landasan kami. Jadi kita mau buat juga nih, kita mau buat juga simulasi matematik di mana hasilnya nanti harus serupa dengan eksperimen itu. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya apakah ada alat perhitungannya? Ada. Kalau untuk yang eksperimen ada mereka punya. ya, dan apakah sudah di Indonesia khususnya atau mungkin di Sulawesi Tengah model-model tadi yang sudah diaplikasikan kemudian memang ada terbukti gitu ya? Iya, jadi tadi kayak hal kecil tadi kayak yang mereka anak teknik lakukan, terus kita anak matematik lakukan gitu kan. Nanti gini, makanya saya mau lihatkan nih. Tunggu, saya coba share screen sebentar aja. Iya, boleh Kak. Nah ini nih, ini kan kelihatan nih. Jadi yang biru ini, yang garis biru ini simulasi dari segi matematik. Sementara yang garis merah ini gelombangnya dari hasil penelitian yang simulasi laboratorium eksperimen tadi. Nah, setelah kita samakan data gelombangnya, ternyata hampir sama nih, hampir mau sama gitu kan ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara matematik itu luas sebenarnya ya. Di sini kita pakai, kalau dari matematik itu pakai metode numerik. Jadi numerik itu ada error-errornya sedikit gitu kan ya. Ada yang namanya error. Jadi makanya error itu yang mengakibatkan ada sedikit perbedaan. Ini ada celah nih ya. Ada yang sedikit tidak sama segaris gitu ya. Jadi itu ada error namanya. Jadi itu wajar. Nah, tapi kalau dilihat ini hampir mendekati yang nyatanya gitu kan. Kan kalau yang di eksperimen laboratorium itu nyata ya, kelihatan jelas ada gelombang masuk. Sementara yang matematik kan cuma di komputer gitu kan ya. Dia pakai rumus-rumus, pakai pemrograman. Nah, itulah kita gunanya juga membenarkan apa yang kita kerjakan. Jadi beruntung kita juga ada yang melakukan eksperimen laboratorium sebagai bahan perbandingan apakah simulasi yang kita lakukan itu sudah mendekati benar atau masih jauh gitu. Seperti itu. Jadi ini salah satu perbandingan. Jadi yang garis merah eksperimen, yang garis biru simulasi matematik, jadi bisa dilihat hampir ada sedikit mau sama gitu. Ini tinggal diperbaiki sedikit errornya di mana. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Vicky dan Kak Imam. Kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Sudah ada beberapa yang masuk. Yang pertama dari Roy Darmawan, mahasiswa arsitektur Tadulako. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi atau mengurangi dengan desain untuk daerah pasca bencana atau rawan bencana, terutama wilayah Kota Palu yang rawan gempa? Kemudian yang kedua, mungkin ini untuk Kak Imam ya. Kemudian yang kedua, apakah bahan bambu itu bisa dipakai pada bangunan bentang lebar? Dan kalau bisa, bagaimana cara sambungnya? Memakai bambu apa, jenis bambu apa, serta bagaimana cara pengawetannya, dan berapa tahun sekali? Mungkin berapa tahun harus diganti mungkin ya maksudnya. Iya, boleh mungkin ditanggapi Kak Imam pertanyaannya. Ya, kalau untuk bangunan rawan ibaratnya
antisipasi gempa ya, itu pendekatannya banyak. Kalau secara teknik sipil itu biasanya lebih ke struktur yang diperkuat gitu ya, banyak teorinya. Kolom kuat, balok lemah, kemudian ada ketentuan-ketentuan khusus orang sipil yang tahu, tapi kita juga arsitek harus tahu secara garis besar. Misalkan, oh ya, kalau di daerah rawan gempa, kolomnya harus lebih besar daripada baloknya. Kemudian ada apa namanya, perhitungan amannya bagaimana, itu sudah orang sipil. Tapi pendekatan lain sebenarnya pendekatan yang lebih ke desain gitu. Jadi bagaimana menggunakan bahan-bahan ringan dengan dikembangkan menjadi bangunan gitu. Kayak tadi itu misalkan bambu, kayak tadi rumah bambu misalkan. Itu kalau misalkan gempa, rumah bambu kan dia lebih lebih apa ya, lebih, dia bukan sesuatu yang kayak beton kemudian dia runtuh gitu ya. Tapi kalau dia misalkan gempa, dia akan cukup fleksibel mungkin bisa dikatakan. Kalaupun dia robohnya itu bukan seperti beton yang menimpa kita gitu, tapi hanya miring, kemudian mungkin saling berkaitan, sehingga resikonya juga bisa lebih kurang. Ya, tapi pertanyaan kemudian apakah bahan-bahan begitu awet? Nah itu ada tekniknya. Kalau dalam bambu itu ada biasa pengawetan, mungkin teman-teman di Palu juga sudah ada yang buat gitu ya, Arkom itu vertical soft diffusion gitu. Jadi memasukkan cairan borax boric acid ke dalam bambu dan didiamkan selama beberapa minggu, kemudian nanti cairannya dikeluarkan dan bambunya siap pakai. Nah, seperti itu. Nah, kalau bambu yang digunakan berbagai macam gitu ya. Kalau di Indonesia itu biasanya bambu petung. Saya lupa nama 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 apa namanya, nama latinnya apa. Tapi dia bambu dengan ukuran yang sangat besar begitu ya. Ketebalan dagingnya itu bisa sampai 3 sampai 5 cm, kemudian lebarnya bisa 20 cm. Nah, ada juga bambu tali. Nah, biasanya kalau kita itu menggunakan kombinasi, jadi untuk sifatnya yang struktural besar itu kita menggunakan bambu petung, tapi kalau untuk yang bagian-bagian ringan, Gordinger dan sebagainya itu kita menggunakan bambu tali. Seperti itu. Nah, kalau menjawab pertanyaan tadi mungkin sudah terjawab, tinggal kita mau pendekatannya seperti apa, apakah secara desain atau secara hitungan sipil. Kemudian untuk bambu tadi sudah terjawab ya, mungkin pakai bambu petung, bambu tali gitu. Dan cara pengawetannya vertical soft diffusion. Coba nanti di-share di internet, vertical soft diffusion gitu cara mengawetkannya, itu sudah sangat banyak referensinya. Mungkin itu. Ya, itu tadi tanggapan Kak Imam untuk pertanyaan dari Roy Darmawan. Gimana Sambungannya Kak? ya, sambungannya kita pakai trik apa namanya itu, Astrat sama ya murbaut lah ibaratnya ya, itu dibuat sesederhana mungkin, tapi di pertemuan-pertemuan tertentu kita mendesain sambungannya menggunakan apa namanya, ada kita modifikasi sedikit ya, jadi ketika diganti salah satu partnya dia tidak perlu mengganti keseluruhan gitu. Misalkan ada bambu yang patah nih, nah itu salah satunya itu bisa diganti dengan membuka bautnya kemudian dipasang kembali, seperti itu. Kalau di internet coba cari bambu joineries gitu ya, nanti akan muncul beberapa itu. Kalau kita biasanya yang konvensional gitu ya, pakai, kalau yang agak kuat itu pakai baut mur sama baut gitu. Sistem bor lah. Ya, jadi Kak Imam ngasih PR ya ke Roy Darmawan untuk silahkan searching. Ya, semoga kita di sini mendapat banyak ini ya, pengetahuan baru gitu ya. Saya yang tidak tahu matematika, kemudian diajak juga diskusi soal arsitek, menarik gitu ya, kita bisa banyak sharing pengalaman dan pengetahuan. Bagaimana untuk rekan Roy Darmawan, sudah bisa diterima ya? Ya, oke. Kita lanjut, ada pertanyaan berikutnya dari Andre, izin bertanya Kak, di Palu saat ini dipasang penahan gelombang di sepanjang pantai Talise. Apakah ini akan lebih efektif? Kalau dipandang dari biaya pasti jauh lebih mahal menggunakan batu saat ini. Mungkin untuk ke Kak Vicky Aji ya, kira-kira lebih efektif mana? Apakah mangrove atau beton gitu ya? Oke, jadi pertanyaannya apakah ini akan lebih efektif? Kalau menjawab ini kan berarti ke saya, berarti ini sesuai bidang saya gitu ya.
Jadi kalau saya mau lihat efektifnya, ya saya coba simulasi dulu gitu kan. Jadi buat simulasi ada topografi dari batu misalkan, terus koefisien gesekannya berapa sekian. Jadi itu butuh semua informasi tentang itu baru bisa menjawab apakah ini akan lebih efektif kah? Ya saya belum tahu karena belum coba simulasi seperti itu ya. Jadi bisa dijawab kalau kita sudah melakukan simulasi begitu. Jadi semua parameter yang ada di lingkup batu bendungan ya apa namanya itu ya, batu yang saya sudah pernah ke situ juga, saya sudah pernah lihat topografinya kira-kira begini. Dan katanya yang bikin itu orang-orang Jepang, para ilmuwan. Jadi menurut saya juga mereka sudah perhitungkan dengan baik ya. Jadi semoga tidak ada keraguan dan semoga juga pasti bermanfaat untuk daerah pesisir di sekitar situ. Ya. Kalau dipandang dari biaya pasti jauh. Iya benar. Jadi begini, bedanya mangrove sama batu itu yang di Talise itu ya, Talise. Kalau mangrove murah, tapi nunggu besarnya lama. Kita kan nggak mau tunggu dia besar terus datang tsunami, nggak ya, nggak gitu. Sementara kalau batu bendungan mahal tapi cepat dibangun. Jadi dua-duanya itu ada kelebihan, ada kekurangan. Gitu. Oke. Iya, berarti saya bisa tangkap di sini apa ya? Tidak bisa kita langsung serta-merta memutuskan di sini harus mangrove gitu ya, atau di sini harus batu. Tetapi memang harus dihitung ya. Makanya memang matematika itu justru di situ letak manfaat besarnya gitu ya. Kita harus menghitung agar terutama nanti pengambil kebijakan gitu ya, agar ketika nanti memutuskan pembangunan yang akan ditentukan itu tidak asal menurut persepsi saja gitu ya, seperti tanpa perhitungan. Iya. Ya, baik. Ini masih berlanjut untuk Kak Vicky. Dalam simulasi tersebut, apakah sudah ada gambaran jenis mangrove-nya? Dan secara matematika, apakah sudah mengarahkan ke kuantitas mangrove yang bisa menahan tsunami? Misalnya gelombangnya sampai 11 meter. Ya, bisa ditanggapi. Wah, ini pertanyaannya menarik-menarik nih. Saya suka kalau ditanya kayak begini. Tunggu, simulasi itu apakah sudah ada mana? Oke, untuk jenis ini masih secara umum karena mangrove itu kan kayu. Nah, di kayu itu ada namanya gaya gesek. Ya. Gaya gesek untuk kayu itu relatif sama. Jadi kita pakai koefisien gaya geseknya yang sama itu kita masukkan ke model. Jadi masih secara umum kayu mangrove. Ya, air gesek ke kayu itu ada koefisiennya ternyata. Air gesek ke kayu itu ada nilai koefisien. Jadi koefisiennya itu yang kita pakai untuk mensimulasi gelombang tadi yang pakai aplikasi seperti itu. Namun kita bisa lebih eksplor lagi kalau mau ke jenis tertentu. Ada penelitian tadi yang di slide yang saya tampilkan tadi, dia bagian rhizopora. Nah, khusus rhizopora ada gaya geseknya bisa bukan gaya gesek, kerapatannya, terus densitasnya dan lain-lain, parameter dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian secara bentuk apakah sudah mengarahkan ke kuantitas mangrove yang bisa menahan tsunami? Oke, kalau dari simulasi kita bisa tingkatkan amplitudenya ya. Gelombangnya sampai 11 meter. Oh, berarti tinggi gelombangnya 11 meter. Tinggi sekali ya, 11 meter. Oke, bisa. Kalau di simulasi matematik bisa aplikasinya. Jadi kita tingkatkan amplitudenya 11 meter. Terus mau lewat mangrove yang tebalnya berapa? 1 meter bisa. Mau yang 100 meter bisa. Bisa. Nanti tinggal dilihat perilaku gelombangnya bagaimana gitu kan ya. Ini sampai 11 meter ini kejadian di mana ini? Mengerikan ya, 11 meter. Oke, begitu Mbak. Iya, oke. Itu tanggapan untuk pertanyaan dari Sariningsi. Lagi-lagi kita tidak boleh segera memutuskan ya Kak Vicky ya, harus akurat hitung. Ya. Baik sekali. Ya. Ada satu lagi nih Kak Vicky dari Faisal. Ingin melanjutkan pertanyaan dari Mas Andre. Apa tanggapan Sir Vicky dengan kebijakan pemerintah terkait dengan keputusan membuat pemecah ombak menggunakan batu?
dilihat dari kacamata dan hasil penelitian yang Kak Vicky sudah lakukan. Pemecah ombak Kak Vicky, gimana? Oke, ya. Sebelumnya ini Mas Faisal ini pernah ketemu di Al-Azhar. Itu saya pernah mengajar di Al-Azhar, ketemu beliau. Jadi saya tahu. Halo Mas Faisal. Oke, saya akan coba jawab bagi apa tanggapan. Ini pemerintah dulu. Saya bukan ahli pemerintah. Tunggu. Oke, mungkin sudah saya jawab tadi di pertama ya. Kalau mau saya yang jawab berarti dari saya gitu kan. Ya coba simulasi gitu. Coba simulasi apakah lebih efektif jika dipasang batu di situ. Tapi saya percaya itu mau buat itu batu itu di situ tentu pakai perhitungan juga. Kan kemarin ada yang bilang ada ahli yang dari Jepang datang ikut menghitung. Jadi begini, saya sempat ke situ juga dan saya juga sempat nanya-nanya orang-orang yang pernah ikut terlibat dalam pembangunan itu. Katanya di situ tidak bisa ditanam mangrove di pantai itu karena sudah diperiksa bahwa salinitas tanah, airnya, abrasi, kan di situ tidak bagus untuk mangrove ditanam seperti itu. Jadi diputuskanlah untuk dibuat batu breakwater ya bahasa Inggrisnya ya, pemecah gelombang gitu, break wave, pemecah gelombang gitu. Ya itu aja Mbak. Ini saya Ya, jawab. baik. Semoga bisa dipahami Ya, oleh rekan-rekan semua. Menarik ya, kita malam ini membahas soal batu, soal mangrove, soal bambu dari berbagai perspektif. Ada satu lagi pertanyaan ini buat Kak Imam dari Safar Basri. Kita ketahui bersama Kota Palu salah satu kota yang rawan gempa. Menurut Kak Imam, selain material bambu, kira-kira material apa dan desain rumah seperti apa yang cocok digunakan tetapi ramah lingkungan, khususnya di Kota Palu? Gimana Kak Imam? Kalau di Kota Palu, kita tuh mesti sangat berlimpah dengan kayu ya. Melihat banyak penjual kayu, kemudian berbagai macam jenis kayu. Walaupun jenis kayu yang ada itu berbagai banyak macam juga. Tapi saya pikir material-material alam yang ada di sekitaran kita jangan-jangan itu semacam sebuah hadiah dari yang maha kuasa gitu ya, kita diberikan di sekitar kita berlimpah kayu, jangan-jangan itu memang digunakan ada manfaatnya untuk menanggulangi ini kita masalah-masalah kita gitu ya. Mungkin dari kayu bisa, bambu bisa, tapi saya lebih suka menggunakan material-material yang ada itu dengan metode-metode yang baru gitu. Kalau misalkan kita gunakan kayu, ya bagaimana menggunakan kayu dengan cara yang baru gitu ya, bukan dengan cara yang lama gitu, sehingga ada kebaruan dari kitanya gitu. Terus ya itu barangkali begitu ya untuk yang selain material bambu, material apa gitu. Tapi bukan berarti haram menggunakan beton ya, tidak. Justru saya lebih suka ada semacam kombinasi gitu antara material yang modern dengan material yang yang alami atau yang ada punya kita gitu, material lokal yang ada milik kita gitu. Ini mohon maaf kameranya agak trouble, jadi kadang Iya, muncul timbul kadang hilang tenggelam itu nih ya. wajahnya Kak Imam. Oke, baik. Jadi tadi dari Kak Imam untuk ketersediaan di Palu mungkin lebih cenderung ke kayu gitu ya. Ya. Tapi bukan berarti juga menolak sumber daya yang lain, baik dari sumber daya alamnya. Kalau saya tangkap dari paparan tadi, intinya kita memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal gitu ya untuk kemudian digunakan pada proses pembangunan. Begitu. Nah, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Oh, mungkin ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya secara langsung. Boleh raise hand. Saya persilahkan. Biar langsung berkomunikasi gitu ya.
bisa sharing secara langsung kepada narasumber kita. Yang di chat ada tuh siapa? Tentang bangunan tradisional. Ya, terakhir ini ya, yang Oh raise. iya. Ya, ada satu lagi nih di chat. Belum ada yang ingin berdiskusi, bertanya langsung. Oke nih, dari Dimas Wahyu, panjang nih pertanyaannya. Izin bertanya Kak, hampir semua tahu bahwa ketika gempa besar untuk bangunan-bangunan tradisional di suatu perkampungan di daerah Sigi, itu menunjukkan bahwa kekuatan strukturnya sangat teruji dalam respon gempa besar. Bahkan tidak ada sedikit pun dampak yang terjadi. Hal ini sangat menarik sekali. Bagaimana caranya kita untuk bisa menjadikan arsitektur lokal atau yang biasa dikenal dengan arsitektur Nusantara ini, khususnya di Sulawesi Tengah, menjadi keutamaan dalam membangun suatu bangunan pasca bencana. Jadi kalau bisa saya singkat, bagaimana ya untuk kemudian menjadikan lokalitas dalam arsitektur itu sebagai ciri khas dalam pembangunan khususnya di Kota Palu. Melihat secara arsitektur dari bangunan-bangunan tersebut sangat teruji, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar membuat para mahasiswa arsitektur di Palu bisa lebih tertarik menaruh perhatian lebihnya pada arsitektur Nusantara ini dan bisa mengaplikasikannya dalam merancang bangunan di Kota Palu. Intinya bagaimana untuk menjadikan lokalitas ini semacam semangat gitu ya, yang kemudian benar-benar diaplikasikan oleh para, tadi di sini ditanyakan oleh para mahasiswa arsitektur gitu. Boleh Mas Imam? Ya oke. Pertama adalah bagaimana caranya kita untuk bisa menjadikan store lokal atau yang disesuaikan. Ya sebenarnya kita saya juga bingung bagaimana caranya, karena sebenarnya kalau bicara desain itu inspirasi ataupun pendekatan masing-masing orang itu berbeda. Tapi kalau saya pribadi biasanya saya lebih menggali nilai apa yang ada di lokal tersebut, terutama dari bangunan-bangunan tradisional. Tetapi saya salah satu orang yang bukan, maksudnya begini, apple to apple ya. Ketika bangunan tradisional bentuknya seperti itu, maka kita akan membangun bangunan yang seperti itu juga. Tapi kalau dalam prinsip saya adalah kita menggali nilai dari arsitektur tradisional tersebut. Kira-kira nilai apa yang bisa diambil? Kalau misalkan dari segi bentuk, ya ada implikasi secara logisnya enggak? Atau ada argumen justifikasi secara logis kenapa bentuk itu ada? Terus kemudian kalau dari segi material, kenapa materialnya menggunakan kayu zaman dulu gitu, tapi sekarang kita tidak menggunakan kayu. Jadi lebih seperti itu. Jadi menggali nilai-nilai yang kita terapkan nilai tersebut dalam bentuk yang baru gitu. Sehingga arsitektur kita tidak terjebak dalam bentuk. Kadang-kadang orang hanya terjebak dalam bentuknya logo seperti ini, bentuknya seperti ini. Tapi kita lebih menggali nilai dan kira-kira nilai itu yang bisa diterapkan di zaman modern itu apa gitu. Tentunya dengan cara-cara yang baru. Kemudian kalau bagaimana mahasiswa agar lebih memberi perhatian kepada arsitektur Nusantara, ya bagaimana caranya ya? Ya, biasanya kalau sudah bicara desain, bicara selera juga sangat subjektif gitu ya. Pendekatan orang beda-beda. Bisa jadi pendekatan saya ini tidak cocok dengan pendekatan orang lain. Tapi kalau saya sebenarnya saya sangat orang yang sangat tertarik sama sesuatu yang sifatnya itu bukan yang terlalu modern sekali, tapi tidak terlalu old school sekali gitu. Ibaratnya biarkanlah kita modern dengan caranya kita sendiri gitu ya. Jadi maksudnya apa yang sumber daya kita punya, tapi itu kita terus kembangkan sehingga menjadi sesuatu kebaruan gitu. Ya kalau misalnya membuat mahasiswa arsitektur tertarik, susah juga ya. Itu ibaratnya seperti musik gitu ya. Orang tidak semua menyukai musik metal gitu. Tapi orang yang menyukai musik metal bukan berarti kita menganggap musik metal itu jelek gitu. Begitu juga menyukai selera dalam pendekatan bangunan gitu. Kalau saya lebih kepada personal orangnya itu mau memperjuangkan apa begitu barangkali ya. Kalau mudah dipahami, soalnya saya juga menjelaskannya susah karena subjektif ya menurut saya itu. Gitu. Iya, baik Kak Imam. Bisa dikatakan tadi ya saya garis bawahi lebih ke dieksplor lebih ke nilainya gitu ya. Ya.
lebih ke teknologi atau apa, tapi dengan cara yang baru gitu ya. ya betul. Dan memang berbicara soal arsitektur itu seni gitu ya Mas Imam ya. Ya, Dan sebagian sih selera orang memang. itu beda-beda, ya betul. Baik, diskusi kita sudah di penghujung acara, di penghujung waktu, dan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan dan respon-respon di diskusi kita malam ini sangat menarik dan tentunya sangat membuka wawasan gitu ya, karena topik kita malam ini ada yang membahas mangrove dan tinjauan matematikanya, itu sangat menarik. Kemudian dari Kak Imam dari perspektif arsitek. Nah, oke, baik. Saya ingatkan bagi rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir, boleh diisi daftar hadir yang sudah dicantumkan di kolom komentar. Baik, untuk akhir acara kita, saya meminta kepada Kak Vicky dan Kak Imam memberikan semacam closing statement gitu ya, agar diskusi malam ini bisa memberikan inspirasi gitu ya bagi kita rekan-rekan yang mengikuti webinar malam hari ini. Mungkin Kak Vicky bisa memberikan semacam semangat untuk kemudian tidak memandang rumit yang namanya matematika. Begitu juga mungkin dengan Kak Imam, bagaimana kemudian lokalitas itu bisa dimanfaatkan dalam pembangunan. Boleh silahkan, siapa nih yang mau duluan? Dulu. Ya, Boleh. silahkan. Ya, jadi karena ini berhubungan dengan Hari Sumpah Pemuda ya, jadi saya mengajak bagi kita semua yang muda-muda, walaupun nanti udah nggak muda secara fisik nanti, tapi hati dan jiwanya masih muda ya. Mari kita bangun Indonesia sesuai bidang kita masing-masing, ya demi kebaikan kita bersama. Mungkin kita, walaupun ilmu kita masih sedikit ya, tapi kita tetap terus belajar. Memang ilmu itu luas, dan sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat bagi sekitarnya. Bukan hanya sesama manusia, tetapi sesama alam, sesama hewan, dan lingkungan sekitar ya. Kemudian yang kedua, jangan takut matematik. Memang kalau kelihatan dikasih rumus kayak tadi tuh, wah langsung pusing kan, biasanya ada yang langsung migrain. Saya juga biasanya kalau terlalu lama belajar matematik suka pusing juga biasanya. Tapi sebenarnya dari pusing-pusing itu ada sesuatu yang indah kayak tadi gitu kan ya, kayak tadi kita bisa simulasi. Memang di awalnya rumit, rumus apa ini nggak jelas gitu kan. Ternyata setelah kita pelajari, kita tahu mensimulasinya, dan pasti senang tuh, apalagi kalau orang yang suka coding gitu ya, coding kalau error itu kan kayak stres gitu kan, stres ini nggak jalan-jalan codingannya. Tapi pas udah running jalan gitu kan senang kan, ada euforia sendiri. Jadi gitulah. Jadi matematika itu ya banyak yang kita nggak pungkiri ya, banyak yang merasa matematika itu sulit. Tapi kembali lagi bahwa segala sesuatu yang di muka bumi ini dihitung ya. Semuanya ada perhitungannya. Kayak Mas Imam juga kalau arsitek pasti ada hitung-hitungannya. Panjangnya sekian, potongnya harus miringnya segini, nggak boleh bengkok segini gitu kan ya, pokoknya harus pas. Kalau nggak pas ya ambruk kan bangunannya gitu. Jadi semuanya butuh perhitungan. Seperti itu. Pesan terakhir, jangan takut matematik karena matematika itu indah ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Vicky. Quote malam ini ya, kayaknya kita dapat quote malam ini. Jangan takut matematika karena segala sesuatu itu dihitung gitu. Baik, kemudian ke Kak Imam, boleh berikan closing statement-nya. Silakan Kak. Mungkin lebih ke jadilah modern dengan caranya kita sendiri barangkali. Ini bukan quote saya, tapi kayaknya quote-nya Romo Mangun kalau nggak salah gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat sesuatu yang di luar sana itu sangat sophisticated dan kita mau, dan kita melupakan apa yang ada dalam atau apa yang kita punyai ya. Padahal kalau yang kita punyai terus kita eksplorasi, justru itu mempunyai originalitas gitu ya, atau semacam pembeda dengan yang lain, sehingga kita merasa bangga dengan punya
punya kita sendiri, kita merasa bahwa kita punya kelebihan walaupun di segi lain tidak sama dengan yang orang lain gitu ya, maksudnya ibaratnya kelasnya beda. Saya cuma heran kadang-kadang kalau bicara arsitektur bambu, kayu, resort gitu ya, kalau seleranya orang barat itu mereka lebih cenderung suka yang bambu, yang kayu, sehingga nilai bambu kayu itu sangat mahal gitu ya. Karena dosen saya sendiri itu yang tadi Pak Andri yang membantu kita itu rata-rata yang menyukai bangunan-bangunan tersebut itu orang-orang dari luar. Sampai di Bali pun ada orang dari luar negeri yang datang ke Bali untuk mengembangkan bambu atau kayu lah gitu. Nah, sedangkan kita yang kita punya sendiri kita nggak bisa kembangkan. Kita melihat orang luar punya lebih sophisticated, kita mau ikuti padahal sumber daya kita berlimpah dan SDM saja yang perlu ditingkatkan gitu. Jadi ibaratnya maju dengan cara kita sendiri, mungkin itu barangkali. Ya, baik. Terima kasih Kak Imam untuk closing statement-nya. Selanjutnya kita sampai juga di akhir acara, sudah pukul 20.30. Sebagai kenang-kenangan, mari kita dokumentasikan diskusi malam ini. Boleh mungkin kita foto bersama. Rekan-rekan silakan on cam. Iya, oke. Pasang senyum terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Ada berapa slide ini ya? Ada 3. Oke. Baik, cukup ya. Demikian diskusi kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia hadir dan berdiskusi bersama dalam edisi perdana webinar series dari Mata Garuda Sulawesi Tengah. Insya Allah kita akan mengadakan webinar ini secara rutin, jangan bosan dan berhenti dalam diskusi-diskusi seperti ini, karena kita di momentum Sumpah Pemuda ini harus membangkitkan spirit kepemudaan. Saya jadi ingat pesan Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, bahwa beri aku 1000 orang tua, akan aku cabut Semeru dari akarnya. Tetapi beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Luar biasa ya pesan dari Insinyur Soekarno. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan diskusi malam hari ini bisa membawa ide-ide baru untuk kemudian kita bisa berkolaborasi sesama anak muda sebagai penggerak perubahan. Ya, terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekeliruan. Kemudian dari panitia juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan-kekurangan dalam diskusi malam hari ini. Terutama kepada kedua narasumber, saya ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih MG Sulteng. Nanti jangan lupa hadir di webinar berikutnya ya. Iya, terima kasih Kakak. Temanya penulisan skrip deh kayak. Apa tema berikutnya nih ya? Ini ya kakak-kakak.